Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwatu iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Ada permintaan dari pimpinan jamaah dan panitia bahwa kita pada saat ini mempunyai proyek akhirat. Orang GBA 1 sudah pada tahu. Tetapi kalau panitia itu agak bukan was-was ya. Ya, khawatir henteu da eta mah sanes nu anjeunna. Kitu bade anggeus nuhun teu anggeus teu nanaon. Dan ini sebetulnya bukan proyek ketua jamaah dan pimpinan jamaah. Ini adalah proyek kita bersama. Dan ini merupakan kesempatan terbaik di batur mah teu aya proyek. Alhamdulillah di dieu mah aya wae. Karena itu yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah bab infak. Itu ya. Bab infak. Aya kitu dina Bulughul Maram bab infak. Ayahnya. Sedekah mah tes tamat. Sebetulnya pembahasannya banyak dari Al-Quran. Tapi dikarenakan Al-Qurannya tidak ada terjemah, beri dibagikan da tesawias da urang dieu para linternya tekadah nganggo terjemah. Iya. Aya na HP-nya. Oh iya, na HP lah. Jadi Qur'annya dipesakan. Ada beberapa ayat terkait dengan infak. Kita ulangi lagi. Ada zakat, infak, sedekah. Sedekah itu, infak itu bagian dari sedekah. Kita sudah bahas itu. Jadi yang pertama itu sedekah. Sedekah itu ada yang dengan harta, ada yang dengan tenaga. Yang dengan harta dibagi dua, yaitu zakat, yaitu yang wajib dan yang sunnah. Yang wajib ada dua, yaitu zakat dan infak. Kalau sedekah sunnah itu biasa, ya. Selain zakat dan infak, kita dalam Bulughul Maram itu ada babnya, bab sedekah tatawwu. Di antaranya cara dijelaskan jika kita bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu, itu di antara hadisnya. Infak itu lebih cenderung kepada sabilillah. Kalau zakat memprioritaskan fakir miskin, untuk fakir miskin zakat itu. Kalau infak fisabilillah. Karena itu banyak ayat-ayat yang menunjukkan setelah infak itu sabilillah. Kita bisa lihat Quran surah Al-Baqarah ayat 195.
Dikarenakan Qurannya ada ya. Berarti bagikan Quran mah. Bagikan mangga gitu. Pan urang dia mau terus ngalar terus bagikan Quran. Kedah diangos heula itu dia. Da pondok ayat nama apa ayeuna oge. Tiasa dibuka di HP-nya, pan tadi aya na HP. Disimpan di dirinya Quran kayak anu payogi nyanak. Nah, gitu. Ayat sabaraha? Dah. Tuh, nyatos apa ayat nama? Ayat 195. Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa anfiqu dan infakkanlah. Di sini ada kata yang terbuang. Yang dibuang tapi kita sudah tahu. Jadi dalam bahasa atau gaya bahasa itu ya, gaya bahasa ada yang dibuang, dalam kata-kata kita juga begitu. Yaitu harta. Di sini tidak disebut hartanya, tapi sudah jelas. Infak atuh tuh harta ya. Kita juga kadang-kadang ngobrol dengan orang lain itu ada kata yang dibuang. Kumaha anggeus? Anggeus gitu. Naon anggeus teh? Kumaha beres? Acan. Tapi itu sudah dapat diketahui di sini. Wa anfiqu dan berinfaklah atau infakkanlah sebagian hartamu fi sabilillah di jalan Allah. Tidak semuanya, tapi sebagian. Bahkan dulu ada orang yang kaya tapi punya anak satu perempuan, sakit. Kemudian dijenguk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya akan menginfakkan harta saya semuanya. Kata Rasulullah, jangan. Untuk anakmu, anak saya sudah dapat. Kata Rasulullah, anakmu lebih baik diberi yang banyak. Bagaimana kalau setengahnya? Kata Rasulullah, jangan. Bagaimana kalau sepertiganya? Kata Rasulullah, itu sudah banyak. Jadi hanya sepertiga. Awas, jangan sampai begini. Ketika ada ustadz, kemudian seseorang datang, Ustadz saya akan menginfakkan seluruh harta saya. Oh, saya. Tekenging, gitu. saya, cenah gitu. Rasulullah tidak begitu. Walaupun untuk keluarganya sudah terpenuhi. Sepertiga itu sudah banyak. Tapi kalau masih sehat mah tidak begitu. Untuk kamu apa? Oh, saya gampang, saya akan berusaha lagi gitu misalnya. Itu kan ada kesempatan. Infaknya harus fisabilillah, di jalan Allah. Kita sudah bahas ketika kita membahas bab zakat.
Yang disebut dengan sabilillah itu segala aktivitas atau segala usaha untuk membela agama Allah, untuk menyebarkan agama Allah. Bahkan membuat jembatan umum juga itu adalah fisabilillah. Untuk jalan juga fisabilillah. Dengan catatan banyak orang yang soleh yang lewat jalan itu. Walaupun jalan itu juga digunakan oleh orang-orang jahat. Dulu fisabilillah itu untuk perang. Karena perang itu membutuhkan banyak harta. Sehingga pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah di jalan Allah dengan hartamu dan jiwamu, itu membela. Tapi dikarenakan sekarang suasananya suasana aman gitu ya. Haneut-haneut kukunya itu ayeuna ya aman lah begitu. Maka bukan berarti jihadnya tidak ada. Jihadnya itu disalurkan untuk kepentingan umum, apalagi kepentingan Islam. Memang dalam hadis itu disebutkan untuk membangun masjid ya. Kan ada siapa yang membangun masjid karena Allah, dia akan dibangunkan istana, bukan rumah. Istana di surga. Der teh nyariin masjid. Tapi itu di eusian. Tetapi yang dimaksud di sana bukan hanya membangun, sebab membangun itu mudah sebetulnya. Yang susah itu, yang sulit itu, yang harus terus-menerus adalah memakmurkannya. Kan ada masjid yang tidak makmur, walaupun masjid itu namanya Baitul Makmur. Yang kedua, untuk kepentingan umum, sebab masjid ini tidak akan diisi. Misalnya madrasah. Tidak akan diisi, sebab yang mengisinya harus orang-orang yang mendapatkan pendidikan. Kalau dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masjid itu banyak fungsinya, di antaranya untuk belajar. Dan tidak ada sekolah zaman Rasulullah. Itu sampai masa kehalifahan beberapa ratus tahun gitu. Ada yang namanya kutab, ada yang namanya pinggiran begitu. Kalau di sini alhamdulillah ada lahan ya. Masjid-masjid khusus untuk beribadah. Ada lahan insya Allah madrasah untuk anak-anak. Sebab kalau anak-anak masuk di masjid itu memang boleh ya. Tapi itu aduh. Bala lelumpatan gitu. Walaupun itu adalah boleh asal ketika sholat sudah beres, bersih gitu. Tapi ada kalanya namanya juga anak-anak bisa mengganggu orang yang sholat. Lelumpatan sigan tarawih teh dengan lompat ka hareup gitu. Cedak budakna teh. Kuak teh. Inungna salah nyalahkeun imam didateuing. Dan tentunya kalau madrasah itu ada manfaat yang lain ya. Misalnya untuk musyawarah jadinya. Pilih ibu-ibu bade ngaliwat kan biasa wae. Pira aku ngaliwat di masjid. Nah, botram jadinya gitu ya. Ya, jadi kalau di masjid kan ibu-ibu ada kalanya tidak boleh masuk masjid. Itu sabilillah. Jadi segala upaya untuk menyebarkan agama Islam, mempertahankan agama Islam atau agama Allah itu adalah fisabilillah. Kalau tidak ada dana, moal aya tetap.
Kunaon cenah barudak balik deui ka madrasah teh. Eta cenah madrasahna bocor. Cek bapak teh nya lah. Balik we cenah kitu. Gitu. Ari bocorna terang kentengna teu aya hiji. Kamana teu aya hiji? Dicokot. Akeun bae cenah da ieu mah kenteng madrasah nu sararea cenah kitu. Terapkeun ka imahna. Itu mah kasusnya. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Nah, di sini ada titik 3 di atas itu. Artinya boleh berhenti di sana. Boleh juga berhenti pada titik 3 selanjutnya. Jadi kalau ada titik 3 seperti ini ada 2. Ila tahlukati wa ahsinu. Waqaf di sana. Yang tidak boleh itu berhenti pada 2.3 itu. Misalnya wala tuqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu. Nah, itu yang tidak boleh. Salah satu, malahan yang lebih baik itu ila tahlukati wa ahsinu. Nah, ini ahsinunya ikut ke sana kemudian ikut lagi ke sini. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wala tulqu itu artinya janganlah kamu melemparkan. Di sana apa artinya? Menjatuhkan. Wah, itu lebih gawat lagi kalau menjatuhkan. Menjatuhkan dirimu ya. Pakai diri di sana? Ya. Diri sendiri. Nah, kata diri sendirinya juga di sini tidak disebut. Nanti di kurungannya. Nah, janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri terus biaidikum dengan kan? Kepada terus dengan tanganmu. Nah, menjatuhkan diri kepada kebinasaan biaidikum dengan tanganmu. Artinya tidak boleh bunuh diri. Itu kan? Dengan tangan untuk cenah abdi mah sampean sama itu. Sebab pada asalnya dengan tangan itu memang tangan paling banyak aktif daripada anggota yang lain. Dan tangan itu kan banyak. Buah tangan, panjang tangan, jabat tangan. Terus? Nah, siga sapu tangan padahal untuk muka itu ya, tapi kan sapu tangan gitu. Sapu tangan untuk mengusap wajah itu biasanya. Nah, di sini dengan tangan-tanganmu artinya kamu jangan bunuh diri. Bunuh diri di sini mencelakakan dirimu. Ada yang menafsirkan ini tidak boleh bunuh diri ketika perang. Jadi ada orang yang merasa dirinya tidak bisa perang, pasti saya akan terbunuh. Dan ini menjadi beban. Ya kalau terbunuh kan jadi beban. Dikarenakan tidak bisa perang, saya akan menyerang lebih dulu. Sehingga saya membunuh orang dulu dan pada akhirnya saya terbunuh. Nah, itu. Sebab di atasnya itu bab perang dari ayat 190 itu bab perang. Coba ya 110. Wa qatilu fi sabilillah dan perangilah di jalan Allah tuh. Itu sampai ayat 194 itu bab perang. Dan pada saat ini kita tidak akan membahas masalah perang. Dikaitkan, janganlah kamu menyerang musuh sehingga kamu terbunuh. Kemudian ada para sahabat, diantaranya Abu Ayyub Al-Ansori, orang Ansor. Itu bukan bunuh diri dalam berperang. Sebab pada saat itu ada kasus orang yang seperti tadi menyerang lebih dulu. Istilahnya teh kitunya, istilah urang dah membabi buta teh. Babi buta deh. Tapi jadi istilah itu ya.
Pokoknya mah ari babi buta mah kitu tah noto gak mana we sahara diharap ditabrak. Nah, itu maksudnya gitu. Tapi bolehlah menggunakan kata itu kalau mengerti mah. Dia itu pokoknya mah menyerang siapa saja dari musuh itu yang pada akhirnya dia terbunuh. Kemudian ada komentar, tidak boleh bunuh diri seperti itu. Membahayakan diri, menjatuhkan diri kepada kebinasaan dengan tanganmu, artinya ulahmu sendiri. Itu gitu. Kemudian kata Abu Ayyub, bukan itu. Di sini maksudnya adalah infak. Sebab di awal aja dikatakan wa anfiqu fi sabilillah. Jadi kesimpulannya orang yang tidak berinfak itu orang yang bunuh diri. Itu. Orang yang tidak infak itu adalah orang yang menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Itu tafsir. Sebab ini dikatakan demikian benar. Sebab sebelumnya anfiku dan ini ada sabab nuzulnya. Sabab nuzulnya itu. Diartikan dengan perang juga benar. Malahan aya nu ngahartoskeun kieu ieu teh hukum ngarokok. Sebab orang yang merokok itu adalah bunuh diri, menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dengan tangannya. Bantu aya ngarokok ku sampean. Itu. Makanya kalau mau berhenti jangan pegang rokok. Udah gitu. Dan ini adalah tafsiran ya. Sebetulnya bukan itu katanya, tapi ini adalah jangan bunuh diri minum racun. Nah, itu tetepa. Pokoknya disambung-sambungkan menyambung. Tapi kita lihat di sini kaitan yang terdekat adalah infak. Mengapa demikian? Sebab harta itu bisa menyelamatkan dan harta itu juga bisa mencelakakan. Dengan harta itu. Sebetulnya bukan hanya harta, tapi harta dan istri, keluarga. Iya. Saya masih ingat itu ada seorang gubernur di Sumatera, istrinya 2. Istri pertama itu mengantarkan dirinya menjadi gubernur, sekarang sudah tidak ada. Tapi kemudian menikah lagi dan istri kedua mengantarkannya ke penjara. Jadi diantar, disokong oleh istri yang pertama itu. Pokoknya malah sok sampai jadi gubernur. Tapi setelah jadi gubernur dia menikah lagi, nah istri kedua inilah yang mengantarkan ke penjara. Da aya eta pira nepi ka dugi berita eta kasih ganitri. Kalau kita punya harta, coba lihat dalam Quran ya. Misalnya Quran surah At-Taghabun. At-Taghabun teh surat ke 64. Dah 18 ayat. Ayat 14. Ayat 15. Ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu fitnah adalah ujian. Ujian. Wallahu indahu ajrun azim. Dan Allah mempunyai pahala yang besar. Dengan harta itu Allah akan memberikan harta kepadamu. Dan dengan anak itu juga Allah akan memberikan pahala kepadamu.
Dengan harta dan anak bisa selamat. Itu ujian kan. Dengan harta dan anak bisa celaka. Itu diantaranya. Banyak tuh. Harta dan anak-anak. Harta dan anak-anak. Kalau sebelumnya istri dan anak-anak menjadi musuh di atasnya. Coba lihat tuh. Di awas ayat 14 nak. Hartosna. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya, istri dan anak itu menjadi musuh. Tanu iya nu sebut musuh dalam selimut. Tapi jangan dibunuh. Mengapa kaitannya dengan harta di bawahnya? Karena ada kalanya kita mengutamakan anak dan istri menggunakan harta itu. Dan itu memang infak yang paling besar pahalanya adalah untuk keluarga. Tapi ada itu untuk kebutuhan primer. Ini banyak yang kaitannya dengan harta dan anak-anak. Kemudian dalam surat 18, ya, surat Al-Kahfi ayat 46. Nah, coba diawas hartosna. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ya. Jadi dari harta kita dapat pahala yang baik ya, dan menjadi harapan. Kita kan berharap banyak kepada harta dan anak-anak. Kita buka lagi Quran surah 63 ya, itu sebelum 64 dan 63 kan. Surat Al-Munafiqun ayat 9 10. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang yang soleh. Di atas tadi disebutkan ayat 9, janganlah harta dan anakmu melalaikan kamu dari zikir kepada Allah. Salah satu zikir itu adalah sholat, zakat. Tadi itu kita mau ibadah, sudah daftar haji, seberapa kenapa daftar haji teh 50 juta. Wah, lebar Pak cenah. Gitu. Cek anaknya, kata istrinya, lah kena cenah atuh haji mah eta we ngabadakeun we cenah kitu tanya, kan ngabadakeun 14 juta. Lumayan gaduh sertifikat. Sertifikat haji. Jadi mun mau teh diaksaraan haji gitu pada can ke Mekah. Haji 2 kahpi. Haji ngawadua ka Mekah teu nepi. Pun saja beli aya 2 kahpi. Kan kapungkur mah aya punten aya Haji Halimah cenah. Ti Halim nepi ka imah. Nah, ayat 10-nya menyatakan bagaimana caranya. Caranya infakkanlah sebagian ya. Sebagian, jangan semuanya. Tidak boleh. Sebagian yang telah kami rizkikan kepadamu. Sebetulnya sebagian itu semua orang bisa.
Kalau dia punya uang 1 juta, berarti dia bisa sebagiannya itu seberapa? 10%. 100.000. Ayah 100. Seberapa? 10.000. Ya 10%nya 10.000. Ayah nage 10.000. 1.000 ya. Anu 1.000 teh tiasa ka surga. Da ikhlas 1.000 mah. Coba ke panitia batur mah 1 juta, pasian kuitansi nu 2.000 mah moal. Malihan mah isin, ya, alim katingali ku batur. Tapi itu harus. Pokoknya setiap hari kita harus sodako. Berapa saja. Tiada hari tanpa sodako. Jangan melihat kecil dan tidaknya. Teteh di Amerika mah $10 teh atuh. Dia urang 10 rupiah 100 oge nu buleutnya koin di jalan babalatak atuh di bumi oge disepakan teu naon teh. Padahal itu mah $100 teh batur mah 100 real 100 dinar teh gitu. Makanya itu infakkan saja gitu. Dan di sini panitia tidak boleh minimal 100.000 tidak boleh. Berapapun sebab setiap orang harus berinfak. Ini harus wajib berinfak itu. Tiada hari tanpa infak atau tanpa sedekah. Nah itu ya. Kemudian firman Allah Subhanahu kita kembali ke jalan yang lurus, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang menjadi pokok bahasan kita. Ayat-ayat dalam Al-Quran ini saling menjelaskan. Yang tadi sebutkan ya, di sini janganlah kamu melemparkan, menjatuhkan dirimu kepada kebinasaan. Nah, jadi caranya untuk selamat itu dengan sodako atau dengan infak fisabilillah, itu menyelamatkan diri. Sebab kalau kita mati kita tidak bawa apa-apa kecuali pan kapan oge ti DKM. Ya. Was cenah aya kecuali kain kapan yang kita bawa. Ti saha kitu kain kapan teh? Ti jamaah da teh mah. Saya pernah itu punya untuk sendiri, mau minta ka batur. Tapi pada akhirnya ya disodakohkeun gitu. Daripada dipakai sendiri mending ku batur. Ya. Ya. Cara ke kurang. Jadi saya berpikir, kena kurang mengke kumanu hirup. Nah, gitu ya. Kumanu hirup. Aya anu bebenah seorang ari maotna teh di tempat nu sejen deh. Kain kapan lagi teu ya, teu dianggo. Dan itulah kain kapan. Mengapa kain kapan tidak ada sakunya? Ayo sakuan cenah jami beunghar semua gitu. Margi bade nyakuan naonnya. Suga dikaput sakuna sleting cenah gitu. Moal. Wa ahsinu dan berbuat baiklah. Nah, ini penekanan kepada infak itu. Berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kata-kata innallaha yuhibbul muhsinin itu ada beberapa dalam Al-Qur'an. Di antaranya surat Ali Imran juga. Itu dikaitkan juga dengan infak. Kemudian kita lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Nah, dari sini mah bab infak terus sampai 284. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan infak orang-orang yang harta, orang-orang yang menginfakkan atau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, di sini juga ada yang terbuang. Perumpamaan infak orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kama salihabbatin seperti sebiji sasiki atau sebutir biji. Bisa saja diartikan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti menanam sebuah biji. Ambatat sab'a sanabila. Ambatat itu, buah itu tumbuh dan mempunyai 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin, pada setiap tangkai itu mi'atu habbah, ada 100 biji, 100 butir. Kalau di dalam Quran bulir ya. Bulir teh naon? 7 bulir ya. Eta teh siga rangeuyan pare bulir teh. Dari 1 bulir, 1 rangeuy ada 100 biji. Berarti dari 1 itu jadi 700 berapa persen teh? Oh, kurang etang. Hiji jadi hiji seberapa persen? 1 jadi 1 berapa persen? 100. 1 jadi 7. Oh, pun 7 teh 700. 1 jadi 700. 70.000%. Tuh dipersenkeun mah nya itu. Aya teh yang memberikan 70.000%. Tidak ada. Dulu memang ada. Zaman SDSB tahun sabaraha SDSB teh. Dan? Tahun 80 mayar 3.000 nya 1.000 hari teh mah. Jadi 1 miliar. Seberapa persen dah? 1.000 jadi 100.000 100%. Ini 1 miliar. Tapi diundi jeung moal aya nu menang. Tahu alasannya tidak ada yang menang? Saya juga nontonnya di Cikampek gitu. Jadi sambil menunggu. Jadi saya mau pulang dari Cikampek malam-malam menunggu jam 12 malam itu can pinuh wae tah si elep teh. Nya aya nu ribut nonton TV, saya juga ikut nonton. Efek teh ini adalah para nasabah. Ya, yang memberikan sumbangan. Kan sumbangan. Ya, ini para penyumbang unggul, padahal ini penyumbang eta mah judi. Bari marawa nomor kan jam 12 ditutupnya. Banar teh atuh apa? Cenah mana nomor nu eueuh? Kitu dikaluarkeun teh. Jadi teh aya nu meunang, mata aya nu gelo. Sebab manehna nomor tungtungna teh 67, ieu 7 genep. Aduh, cenah padahal ka mah geus 7 genep. Gitu. Jadi tidak ada yang dapat 1 miliar. Ini tidak diundi. Yang 700, yang 70.000% tidak diundi. Bukan door prize, bukan door prize kan diundi ya. Ini tidak diundi siapapun ini. Kalau mau lebih banyak ya lebih banyak. Kalau 1.000 berarti jadi 700.000 ya. Tapi tekengnya ditagih ka koyim. Tekengnya ditagih ka bendahara. Sebab yang janjinya adalah Allah. Kalau sudah 1.000 rupiah diinfakkan fisabilillah, kemudian ditagih, jangankan yang 700.000. Anu 1.000-nya juga hilang. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata 7. 7 itu menunjukkan banyak.
Baik dalam bahasa Arab, bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Itu sama 7 itu banyak. Sehingga diurangnya, uyuhan daek cenah ka aki-aki 7 mulut. 7 mulut mah 7 tahun. Kan samulut teh 1 tahun. Aki-aki 7 mulut cenah itu. Tapi jangan dikira aki-aki 7 mulut eta hartanya banyak moal beak 7 turunan. Nah, mengapa menggunakan kata 7? Itu 7 itu menunjukkan banyak. Da eta ngitung harta oge lebih ka pusing 7 keliling. Itu. Jadi dalam bahasa Arab, bahasa Sunda itu sama 7 itu. Seperti 7 langit, bukan 7. Ngan ayeuna mereka penakna 7. Bintang 7. Ya. Pokoknya kata 7. Apabila ada kata 7 dalam Al-Quran yang menunjukkan betul-betul 7, biasanya di jumlah. Coba kita lihat Quran surah masih Al-Baqarah. Satu Al-Baqarah terus ieu terus bab saum ada bab haji. Nah, terus bab perang, tadi kan bab perang ya. Bab perang tadi bab perang teh 100 berapa? 196 coba lihat. Nah, coba diartikan 196. Di tengah we di tengah. Rok secara acak di tengah, gak panjang ayatna, cobi. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Stop. Nah, 3 hari dan 7 hari. Nah, maka dijumlahkan 10 ada batur ge apaleun 3 dan 7 itu 10. Di sini Allah bermaksud 7 di sini betul-betul 7 61 atau 8 min 1. Betul-betul 7. Jangan diartikan banyak saum ketika pulang. 7 we tambah 3 hari di musim haji tanggal 11 12, 13, karena tanggal 10 kita tidak mendapatkan haji, ya, haji tamatu ya tadi. Nah, tanggal 11, 12, 13. Apabila ada tanggal 12 ya sudah saja hanya 2 hari. Ada uangnya, ada kambingnya misalnya. Nah, ketika pulang tambah lagi 7 hari. Itulah 10 hari yang sempurna. Begitu, ini menunjukkan bahwa ini betul-betul 7. Sedangkan yang tadi tidak begitu. Kalau dilihat dengan pahala ya, kan kita masuk surga. Di surga itu abadi. Abadi itu artinya sampai tidak ada, abadi itu tidak ada batasnya. Hidup terus-terusan di surga. Itulah yang menguntungkan. Tapi infaknya juga harus bagus. Nah, ini coba kita lihat masih bab infak. Ayat selanjutnya dari 262 coba lihat. Baqarah 262. Artinya ya. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang menginfakkan di jalan Allah nanti pada hari kiamat tidak ada rasa takut. Tidak akan sedih. Tidak akan bingung. Karena kita sudah punya harta di surga. Karena itu bawalah hartamu ke surga. Tapi dikarenakan membawanya kita tidak bisa bawa apa-apa, maka kita titipkan. Nah, tinggali presiden kalau ke luar negeri nyenak koper tuh, kamanakeun koperna?
titipkeun atunya gitu. Eta jelema beunghar. Ngagandeang we kitu. Beda jeung urang, umroh di dieu gitu. Gitu. Kin kene ngagusul. Eta mah orang yang pintar itu